Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sini saya Putri Cahyati akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya mengenai contoh campur kode dan penyebab campur kode. Sini contoh campur kodenya ada dua, yaitu contoh ke dalam dan contoh keluar. Contoh ke dalam yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Contohnya, Buyuang, sejak uang masih di kandungan, Amak selalu punya cita-cita. Selanjutnya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ojo lupa dengan nasihat ibu ning kampung. Selanjutnya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Kumaha cepat, ini beratnya minta ampun. Terus contoh campur kode keluar. Sini contoh dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Contohnya, simak baik-baik, tidak ada yang tertulis, karena itu harus kalian tulis dalam ingatan. Setelah mendengar konun, setiap orang tidak punya alasan, tidak tahu bahwa ini aturan. Contoh yang lain, syukran ya ikhwani li hudurikum. Pokoknya kalian tidak akan rugi main kesini. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa campur kodenya yang bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sini ada kata konun dan syukran ya ikhwani li hudurikum. Terus contoh campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menurut buku yang sedang saya baca, ada dua hal yang penting dalam mempersiapkan diri untuk sukses, yaitu going the extra miles, tidak menyerah dengan rata-rata. Nah, di sini terlihat jelas campur kode yang bahasa Inggrisnya yaitu going the extra miles. Selanjutnya, faktor penyebab campur kode. Menurut Nababan, peristiwa campur kode itu sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi, biasanya disebabkan karena tidak adanya kata atau ungkapan yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud si pembicara. Terus menurut Swito, penyebab terjadinya campur kode itu ada tiga, yaitu yang pertama identifikasi peranan, yang kedua identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan. Selanjutnya Swito menjelaskan tentang penyebab campur kode. Sini ada 5. Yang pertama faktor peran. Faktor peran itu ingin menjelaskan atau maksud tertentu. Yang termasuk peran adalah status sosial, pendidikan, serta golongan dari peserta bicara atau penutur bahasa tersebut. Selanjutnya faktor ragam. Ragam ditentukan oleh bahasa yang digunakan oleh penutur pada waktu melakukan campur kode yang akan menepati pada hierarki status sosial. Selanjutnya faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. Faktor ini tampak pada peristiwa campur kode yang menandai sikap dan hubungan penutur terhadap orang lain dan hubungan orang lain terhadapnya. Selanjutnya faktor penutur. Pembicara kadang-kadang sengaja bercampur kode terhadap mitra bahasa karena dia mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Pembicara kadang-kadang melakukan campur kode antara bahasa yang satu ke bahasa yang lain karena kebiasaan atau kesantaian. Yang terakhir, faktor bahasa. Penutur dalam pemakaian bahasa sering mencampurkan bahasanya dengan bahasa lain sehingga terjadi campur kode. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.